Bab 11, Gadis Pencuri. Di kemudian hari, ia mulai terbiasa dan mati rasa dengan keadaannya, bahkan ia tumbuh dewasa. Namun, kenangan tentang gigitan tikus tidak pernah hilang darinya, oleh karena itu, ia takut pada tikus. Namun, kini ia telah menjadi wanita berusia 33 tahun, bukan anak berusia 3 tahun. Meskipun ia ketakutan, ia tidak lagi mampu meringkuk dan berteriak minta tolong. Dia membuka matanya, ruangan itu terang meskipun tidak ada lampu yang menyala. Dia menoleh dan menyadari bahwa suara yang berasal dari ruangan itu bukan disebabkan oleh seekor tikus, melainkan oleh seseorang. Apakah ada yang mencuri dari mereka? Namun, hal itu tampaknya mustahil. Tempat tinggal mereka adalah salah satu yang termiskin di desa. Dan di masa sekarang, tidak mungkin seorang pencuri berani merampok rumah seseorang. Kalaupun ada pencuri, mereka akan mencuri dari orang kaya, bukan dari orang kaya. Kemudian lagi, ada pakaiannya, pakaian baru yang baru saja dibelikan ayahnya untuknya. Dia belum memakainya berkali-kali. Meskipun dia kecil, dia tetap dibesarkan oleh Tang Xinian dengan penuh kasih sayang. Jadi, di usia muda, dia telah mengembangkan rasa keanggunan. Dia menyimpan gaun ini untuk tahun baru karena agak kebesaran. Tang Xinian berencana untuk membiarkannya memakainya pada tahun baru berikutnya. Mengapa pencuri ini, di antara semua hal, tertarik mencuri pakaiannya? Dia duduk dan benar saja, ada seseorang yang berjongkok di dekat lemari. Orang ini memiliki rambut sebahu yang dijepit. Dia adalah seorang wanita, seorang pencuri wanita. Tidak, dia mengoreksi dirinya sendiri sambil menyeringai. Itu ibunya. Dia membawakan pakaiannya untuk Wei Jiani, bukan. Wei Jiani hanya setahun lebih muda darinya, tetapi lebih tinggi. Pakaian yang kebesaran itu akan pas untuk Wei Jiani. Di kehidupan sebelumnya pun sama. Pakaiannya, yang mahal dan cantik yang disukainya, semuanya diambil oleh Sang Zilan untuk Wei Jiani. Jangan tanya mengapa Sang Zilan lebih baik kepada anak orang lain daripada anak sendiri. Itu bukan cara orang lain berpikir. Kebanyakan orang tidak tahu, tetapi Tang Yuxin tahu. Dia tahu persis mengapa karena Wei Jiani bukan putri orang lain, dia adalah anak kandung Sang Zilan. Ketika Wei Jiani baru berusia beberapa bulan, Sang Zilan pergi bekerja di luar, dan dia tidak kembali selama hampir setahun. Ketika dia kembali, Tang Yuxin hampir berusia 2 tahun. Pada tahun itu, Sang Zilan tidak bekerja di luar seperti yang dia klaim, tetapi tinggal bersama ayah Wei Jiani, Wei Tian, untuk punya bayi. Mereka semua mengira dia tidak tahu, tetapi dia, sebagai seorang dokter, tidak dapat mengabaikan kemiripan yang mencolok antara Wei Jiani dan Sang Zilan. Oleh karena itu, hal pertama yang dia lakukan saat mulai bekerja adalah menjalankan tes DNA menggunakan sampel rambut mereka. Hasilnya seperti yang dia duga, Wei Jiani dan Sang Zilan memang ibu dan anak. Sang Zilan menipunya, menipu ayahnya, dan membodohi semua orang. Kelahiran putri kandungnya memahkotainya dengan rencana licik seumur hidup, sementara ayahnya dimahkotai dengan topi hijau tipu daya metaforis. Di kehidupan sebelumnya, semua kasih sayang keibuannya lenyap. Sisanya sirna saat dia mengetahui bahwa Zhang Yongan, suaminya, digoda oleh Wei Jiani. Meski tahu itu, Sang Zilan tidak protes, tetapi malah menganggapnya sebagai tindakan yang wajar. Apakah karena Zhang Yongan bekerja di perusahaan publik dan menghasilkan ratusan ribu dolar setahun, atau karena dia tinggal di rumah yang dibeli dengan uang hasil jerih payahnya? Bab 12 Mencuri pakaiannya. Pada saat ini, dia menatap dingin ke arah Sang Zilan yang sedang mengobrak-abrik lemari, mengeluarkan satu persatu pakaian. Ini semua untuk Wei Jiani, bukan? Sang Zilan tidak tahu bahwa Tang Yuxin sudah bangun, dia tidak menyadari bahwa ini bukanlah Tang Yuxin yang dulu. Di balik kulit seorang anak berusia 3 tahun, tersembunyi jiwa yang menyedihkan yang telah mengalami kesulitan dan melewati badai. Baru setelah Sang Zilan hampir mengosongkan lemari pakaian Tang Yuxin, dia berdiri. Saat berbalik, dia terkejut dan tanpa sadar melangkah mundur, menabrak lemari di belakangnya, yang cukup membuatnya menangis. Dia melihat anak di tempat tidur itu terjaga, menatap lurus ke arah Sang Zilan. Itu bukan mata anak-anak, melainkan mata yang suram, dingin, dan agak menyeramkan. Sin, kapan kamu bangun? Sambil mengusap pinggangnya, Sang Zilan berjalan mendekat dan meletakkan tangannya di rambut Tang Yuxin.
Masih ada sedikit kasih sayang keibuan di matanya. Tidak peduli apapun, ini adalah putrinya. Namun seiring berjalannya waktu, hatinya telah goyah. Setelah menikah dengan Wei Tian, dia secara tidak sadar lebih menyukai Wei Jiani. Lambat laun, favoritisme ini menguras sisa-sisa kasih sayang keibuan yang dimilikinya. Tang Yuxin menundukkan matanya, berpura-pura masih setengah tertidur. Ia mengusap matanya dan berbaring kembali untuk melanjutkan tidurnya. Sang Zilan, tentu saja, tidak menaruh curiga. Begitu dia melihat Tang Yuxin tertidur, dia meraih tumpukan pakaian yang baru saja dia taruh di tempat tidur, tetapi mendapati dirinya tidak dapat menariknya. Apa yang terjadi? Dia menelusuri pakaian itu dan melihat tangan kecil Tang Yuxin mencengkeram erat salah satu sudut pakaian itu. Tangan anak itu kecil, tapi bagaimana bisa memegangnya dengan erat? Dia menarik pakaian itu sekuat tenaga, tetapi akhirnya malah menarik Tang Yuxin keluar dari selimut. Tang Yuxin duduk, mencengkeram erat pakaian itu di dadanya dan menolak menyerahkannya kepada Sang Zilan. Sang Zilan sedang terburu-buru untuk kembali ke kota. Jika dia tidak segera pergi, tidak akan ada transportasi yang tersedia, dan dia harus tinggal di sini. Melihat Tang Zinian saja sudah membuatnya jijik, bagaimana mungkin dia bisa tidur dengannya? Sin Sin, dengarkan ibu, lepaskan. Sang Zilan membujuk Tang Yuxin, ibu sedang menyimpan pakaianmu. Dalam beberapa hari, ibu akan membawamu untuk tinggal di kota. Ada banyak makanan lezat di sana, dan kita bisa tinggal di gedung tinggi. Sin Sin, kamu tidak ingin pergi. Tang Yuxin tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya memeluk pakaiannya lebih erat, menolak melepaskannya. Sin Sin, kesabaran Sang Zilan mulai menipis. Bukankah anak ini dulu sangat penurut? Dulu dia selalu menuruti setiap kata-katanya. Dia pernah membawa pakaiannya sebelumnya, dan beberapa hari yang lalu, dia mengatakan akan mengemasi pakaiannya untuk pindah ke kota, dan dia setuju. Jadi mengapa dia bersikap begitu berbeda hari ini? Sin Sin, lepaskan. Saat langit makin gelap, emosi Sang Zilan makin tak terkendali. Sedangkan Tang Yuxin hanya memeluk pakaiannya lebih erat, menundukkan kepala, tetap diam, dan menghindari kontak mata. Sang Zilan tiba-tiba menepuk punggung Tang Yuxin, mungkin dengan kekuatan yang lebih besar dari yang dimaksudkan, membuat Tang Yuxin berguling ke tempat tidur, kepalanya membentur sudut meja. Pada saat ini, baik Tang Zinian maupun Tang Zijun yang baru saja kembali dari ladang, mendengar teriakan memilukan Tang Yuxin saat mereka mendekati pintu. Bab 13, Menjatuhkan Anak. Tang Zinian segera menjatuhkan peralatan pertanian yang dipegangnya dan berlari masuk. Ketika dia memasuki rumah, dia melihat Sang Weilan berdiri dengan bodoh di samping, sementara tubuh mungil putrinya Tang Yuxin tergeletak di lantai seperti bola kecil, menangis keras. Sin Sin, mata Tang Zinian hampir merah. Dia berlari mendekat, menempuh jarak dalam beberapa langkah besar, dan dengan cepat menggendong putrinya. Dahi Tang Yuxin membengkak secara signifikan dan dia terengah-engah di tengah isak tangisnya. Jangan menangis, ayah di sini. Saat Tang Zinian berbicara, dia tidak dapat menahan air matanya. Dia menyayangi putrinya seperti biji matanya, dan selalu sangat berhati-hati dengannya. Bahkan ketika Sang Zilan bersikeras bekerja dan menitipkan bayi mereka padanya, pria ini pergi dari rumah ke rumah, mengemis susu, untuk membesarkannya dengan susu domba. Dia memastikan bahwa Tang Yuxin tidak menderita atau terluka. Namun sekarang, dahi anaknya bengkak karena benjolan besar. Apa yang telah kau lakukan? Mengapa kau mendorong putriku? Suara Tang Zinian hampir seperti teriakan, matanya meradang karena marah. Aku tidak melakukannya, aku bersumpah aku tidak melakukannya. Sang Zilan juga tercengang karena terkejut, begitu terkejutnya dia sehingga dia lupa untuk membantu Tang Yuxin. Dia buru-buru mencoba menjelaskan niatnya untuk mengambil sepotong pakaian, tetapi terlepas dari penjelasannya, Tang Yuxin telah terjatuh. Itulah kenyataan yang tidak dapat disangkal. Hak apa yang kau miliki untuk mengambil pakaian putriku? Tang Zinian merenggut pakaian dari tangan Sang Zilan. Sang Zilan, ia menggertakkan giginya, matanya merah menakutkan. Baiklah, kau ingin bercerai, aku akan memberimu satu, tapi Sin Sin, aku sama sekali tidak akan menyerahkannya padamu. Apakah kau pernah memberinya susu? Apakah kau pernah membesarkannya? Apakah kau pernah mengganti popoknya? Di mana kau saat ia memanggil ibunya? Kata pertama yang ia pelajari adalah, ayah, bukan, ibu.
Aku telah membesarkan putri kita dengan begitu banyak usaha dan kau pikir kau bisa pergi begitu saja. Baiklah, pergilah jika kau harus, selama kau memperlakukannya dengan baik. Tapi katakan padaku, apa yang telah kau lakukan? Apa yang telah kau lakukan? Tang Xinian memeluk putrinya lebih erat lagi. Anak kecil itu, yang baru berusia 1 tahun, masih menangis terseduh-seduh, dengan benjolan besar di dahinya, merah dan bengkak, pemandangan yang mengkhawatirkan. Tang Xinian menggendong putrinya dan mulai berjalan menuju pintu. Tang Yuxin mengenakan pakaiannya. Ada apa? Sakit sekali. Tang Xinian dengan lembut mengusap pipi kecil putrinya, sudut matanya memerah seolah dia hendak menangis. Ayah, jangan biarkan ibu mengambil bajuku. Dia jahat. Dia menyandarkan kepalanya di bahu Tang Xinian, bulu matanya yang tertunduk menutupi kilatan dingin di matanya. Tak satu pun barang miliknya akan didapatkan Wei Jiani seumur hidupnya, bahkan sehelai benang pun. Zijun, kumpulkan pakaian-pakaian itu dan simpan. Jangan sampai dicuri. Tang Xinian memeluk putrinya dengan hati-hati dan memberi instruksi kepada saudaranya. Dulu, dia khawatir putrinya akan memilih pergi bersama Sang Zilan. Bagaimanapun, dia mungkin masih mencintai ibunya. Jika memang begitu, tidak peduli seberapa patah hati atau enggannya dia akan membiarkan Sang Zilan membawanya. Namun sekarang, dia menyadari bahwa pikirannya salah besar. Sang Zilan tidak layak menjadi seorang ibu. Tidak, dia salah lagi. Sang Zilan memang ibu yang baik, tapi dia bukan ibu yang baik bagi Tang Yuxin. Bab 14, begitulah, menjadi seorang ibu. Tang Zijun menghampiri dan memunguti semua pakaian kecil yang tertinggal di lantai dan tempat tidur. Ia memasukkan semuanya ke dalam lemari dengan kesal, berdiri di depannya, wajahnya jelas menunjukkan penolakannya terhadap Sang Zilan yang mengambil pakaian itu. Dia ingin mengambil baju itu bahkan sebelum anak itu pergi bersamanya. Bagaimana mungkin? Lagi pula, melihat situasinya, bahkan jika Yuxin mengikuti ibu ini, dia tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Dia bahkan bisa membiarkan anak itu jatuh seperti ini. Tapi tidak apa-apa, itu bisa saja tidak disengaja atau ceroboh. Namun, mungkinkah sebagai seorang ibu, dia sama sekali tidak memiliki kesadaran untuk membantu anak itu berdiri dan membawanya ke dokter untuk diperiksa? Ini cedera kepala. Bagaimana kalau terjadi sesuatu yang serius? Yuxin kecil baru berusia 3 tahun. Sang Zilan tidak tahu harus berbuat apa. Berdiri, duduk, pergi, tinggal, tidak ada yang terasa benar. Sebenarnya, dia tahu dia harus pergi dan bergabung dengan mereka, tetapi ketika dia memikirkan putrinya yang lain, yang bahkan lebih muda, dia merasa benar-benar bingung. Apa yang harus dia lakukan? Di luar sudah mulai gelap. Kalau dia tidak segera pergi, dia harus tetap di sini. Tidak, dia tidak bisa tinggal di sini. Dia menggigit bibirnya. Apa yang akan dipikirkan Wei Tian jika dia tinggal? Zijun, aku harus mengurus beberapa urusan di pabrik. Aku akan pergi dulu dan kembali besok untuk memeriksa Xin. Dia tidak jatuh terlalu parah. Dia akan baik-baik saja. Tawanya menyakitkan, dan wajahnya tidak terlihat baik. Bahkan ketika dia mengucapkan kata-kata itu, semuanya campur aduk. Tang Zijun mengerutkan bibirnya. Selama Xin sakit, apakah dia pernah ada di sana? Dia mengaku mencintai Yuxin. Sungguh lelucon. Apakah dia tidak khawatir tentang putrinya sendiri? Anak itu baru saja terluka, tetapi dia sama sekali tidak khawatir dan bahkan berpikir untuk pergi. Apakah begitulah cara dia bertindak sebagai seorang ibu? Tidak, Xin tidak bisa diserahkan kepada wanita seperti itu dalam kondisi apapun. Ketika Tang Xinian kembali sambil menggendong Tang Yuxin, Sang Zilan sudah pergi. Ruangan itu berantakan, bahkan sepatu yang telah dibuatnya untuk putrinya untuk tahun baru pun tertinggal di luar. Apakah dia baik-baik saja? Tang Zijun dengan hati-hati mengambil Tang Yuxin darinya. Wajah anak itu tidak terlihat baik. Dia membuka matanya tetapi tidak mau bicara. Dia memiliki benjolan besar di dahinya, tetapi untungnya, benjolan itu tidak diperban. Dia baik-baik saja. Dia hanya mengalami memar, dan akan membaik dalam beberapa hari. Tang Xinian mengusap kepala putrinya dengan lembut. Di mana dia? Dia tidak melihat Sang Zilan saat kembali. Sebenarnya, dia tahu dalam hatinya bahwa Sang Zilan telah pulang. Dia berharap Sang Zilan menyadari kesalahannya dan tetap tinggal. Namun, tampaknya dia kecewa. Dia sama sekali tidak mencintai putrinya.
Tapi kalau dia tidak mencintainya, mengapa dia ingin membawanya pergi? Bagaimana mungkin dia bisa berbeda? Dia sudah lama pergi. Kakak, dengan keadaannya seperti ini, kita tidak bisa membiarkan dia membawa Xin pergi dalam keadaan apapun. Tang Zijun sangat marah sehingga dia meninju tembok, menyebabkan lebih banyak pecahan tembok lama berjatuhan. Tang Zinian terdiam, dengan lembut menarik selimut menutupi putrinya. Ia lalu mengambil sepatu baru yang telah ditaruh di samping dan diam-diam menaruhnya kembali ke dalam lemari. Baru setelah kedua pria itu meninggalkan ruangan, Tang Yuxin membuka matanya. Ia menyentuh dahinya, bibirnya yang kecil dan lembut kini sedikit pucat dan tidak semerah sebelumnya. Dia turun dari ranjang kayu dengan hati-hati, berlari ke pintu, dan berjongkok, menempelkan telinganya ke pintu untuk mendengarkan suara samar di luar. Kedap suara di rumah itu tidak terlalu bagus, jadi selama suara tidak sengaja diredam, dia masih bisa mendengar sesuatu. Bab 15, apakah ini alasan sebenarnya? Di luar, Tang Zijun dengan marah menceritakan kejadian Sang Lan pergi tanpa menunggu Tang Yuxin kepada Tang Zinian. Semakin dia membicarakannya, semakin marah dia. Kak, menurutmu apakah dia masih layak menjadi seorang ibu? Bahkan jika dia harus pergi, bukankah dia harus menunggu sampai Yuxin baik-baik saja sebelum pergi? Bagaimana dia bisa tenang ketika anaknya terluka seperti ini? Dia harus naik bas. Tang Zinian masih berusaha membela Sang Zilan, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba menjelaskan, dia bahkan tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri lagi. Bahkan jika dia harus bekerja di kota, tidak bisakah dia pulang sehari lebih lambat di malam hari? Apakah dia harus menunggu sampai malam ini? Bahkan jika besok pagi, apakah tidak ada bas saat itu, apakah dia akan terlambat? Pabrik mana yang shift kerjanya dimulai tengah malam? Ini jelas merupakan bentuk kurangnya tanggung jawab. Ibu macam apa yang melakukan hal ini? Kakak, kamu tidak bisa memberikan Xin padanya. Tang Zijun duduk di kursi, tiba-tiba, dia seperti teringat sesuatu, sebuah pikiran yang bahkan membuatnya takut. Kakak, menurutmu, jika dia membawa Xin pergi, apakah kamu akan memberikan tunjangan anak? Yuxin adalah putriku. Tang Zinian menoleh dan menatap adik laki-lakinya. Dimanapun dia berada, dia adalah putriku, aku akan dengan senang hati mendukungnya sepanjang hidupnya. Tang Zijun menggertakkan giginya. Dia tidak mengutarakan spekulasi itu, karena hal itu terlalu kejam bagi kakaknya yang berpikiran sederhana. Saudaraku, menurutmu, jika dia membawa Xin pergi, apakah itu karena dia tahu karaktermu dan kamu akan mendukung Xin? Kamu tidak akan pernah menikah lagi, dan uang hasil jerih payahmu akan diberikan kepada Xin. Jika dia menikah lagi dan punya anak lagi, apakah kamu juga harus mendukung mereka? Dia mengepalkan tangannya, merasa benar-benar tidak berguna. Jika Xin benar-benar pergi dengan wanita itu, dia baru berusia 3 tahun, bagaimana dia akan menjalani hari-harinya di masa depan, dan bagaimana kakak laki-lakinya akan hidup? Suara dari luar mulai menghilang. Akhirnya, suara langkah kaki perlahan menghilang di kejauhan hingga tak terdengar lagi. Baru kemudian Tang Yuxin menyentuh benjolan di kepalanya. Wajah mudanya kehilangan kepolosan kekanak-kanakan dan malah berubah menjadi lelah. Dia tidak pernah mengerti mengapa Sang Zilan membawanya pergi sejak awal. Baru kemudian dia mengerti bahwa dia bukan hanya sarana Sang Zilan untuk menerima tunjangan anak, tetapi juga cara bagi Wei Jiani untuk mendapatkan pengasuh gratis dan alat baginya untuk menyelamatkan muka. Dia tidak tahu apakah rencana ini dilakukan Sang Zilan atau Wei Tian. Dari luar, Wei Tian selalu tampak seperti orang baik, selalu tersenyum pada semua orang. Namun, di balik senyumnya, ada ketidakjujuran yang mengerikan. Dia tahu segalanya, tetapi dia tidak pernah ikut campur. Entah itu Sang Zilan yang memukul Tang Yuxin atau Wei Jiani yang menindas Tang Yuxin. Setelah dia dibawa pergi oleh Sang Zilan, ayahnya akan mengiriminya uang setiap bulan. Bahkan ketika dia dan Zhang Yongan membayar hipotek mereka, ayahnya, meskipun sudah tua, melakukan pekerjaan yang paling kotor dan paling keras di lokasi konstruksi selain mengurus tanah pertaniannya. Namun pada akhirnya, rumah itu tidak berakhir di tangannya. Siapa yang benar-benar baik padanya dan siapa yang tidak dapat diketahui hanya dengan kata-kata saja. Dia menghabiskan hidupnya untuk melihat dengan jelas, tetapi akhirnya menjadi buta.
Dia telah menyerahkan begitu banyak hal dalam hidupnya, namun semua yang dia berikan tidak sebanding dengan nyawanya.